Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang materi World of Government. Setelah mengikuti pemaparan materi tentang World of Government, maka saya bisa menyimpulkan bahwa World of Government itu adalah proses penyelenggaraan pemerintahan secara sistematis yang terintegrasi fungsinya dan perannya antar sesama elemen sektor, yaitu secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bersama secara efektif, efisien, melalui koordinasi yang diikat dengan komitmen bersama. Jadi untuk World of Government itu memiliki tujuan bersama. Tujuannya adalah pengembangan kebijakan, pengelolaan program, dan pemberian layanan. Apa manfaat dari World of Government? Yang pertama pasti efisiensi, sharing informasi, ada daya saing, ada akuntabilitas, ada kebijakan terpadu. Manfaatnya apa lagi? Yang lain, cost atau biaya dari pengurusan administrasi turun, tidak ada pemborosan di antara instansi A, instansi B, tidak ada duplikasi pekerjaan, dan inkonsisten kebijakan. Terus waktu pelayanan juga efisien ya, atau hanya tertentu, tidak lama. Berikut untuk WOG sendiri itu kalau dari sisi garis kontinu itu ada 3. Yang pertama, kita harus koordinasi, kita harus integrasi, dan kita harus ada penyatuan. Koordinasi ini koordinasi tentang informasi program dan perencanaan. Kalau integrasi ini dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan penyatuan itu dalam bentuk kelembagaan dan fungsi. Best practice of World of Government ini pasti sudah kita tahu bahwa tingkatan dari penerapan World of Government ini adalah pertama dalam formulasi peraturan ya, yaitu kebijakan berdasarkan masalah. Yang kedua dalam sisi World of Government dalam sisi layanan integratif vertikal, artinya menyediakan komite bersama bagi pemerintah pusat dan untuk menyediakan layanan terintegrasi. Salah satunya adalah perlindungan perbatasan. Sedangkan untuk dalam tingkat layanan administratif ya, ini harus tercipta layanan yang satu atap, seperti pelayanan lisensi, kartu ID, KTP maupun password. Sedangkan untuk penerapan World of Government di Indonesia itu ada di landasan undang-undang, landasan hukumnya sudah ada, terus sudah juga tertuang dalam undang-undang kita, pembukaan undang-undang, yaitu visi negara dan ada juga tujuan negara. Sehingga dengan adanya penerapan World of Government di Indonesia ini kita punya strategi. Yang pertama, dalam tataran kebijakan diperlukan strategi cross-cutting place making and implementation, di mana setiap lembaga itu menyusun kinerjanya merujuk pada faktor sektor pembangunan yang sama. Terus kedua, jadi kita harus bergerak dalam koridor dan kewenangan dan anggaran masing-masing. Jadi untuk kebijakan itu kita harus susun bersama di antar lembaga. Yang berikut adalah bagaimana kami dikasih contoh tentang penyusunan APBD manajemen di Kabupaten Banyuwangi. Intinya adalah dalam sisi contoh tersebut, dalam setiap lembaga yang berbeda itu harus ada renstra, harus ada program, dan harus ada kegiatan di antara Pemprov, Pemda, dan Pemkot, dan SKPD, OPD lainnya. Ini harus satu, terintegritas, sehingga tujuannya dalam pelayanan publik itu tercipta suatu pelayanan yang efektif, efisien, dan inovasi. Intinya tidak ada tumpang tindih antar pelayanan A, pelayanan B, tidak ada tumpang tindih tugas seperti itu. Jadi kalau tantangan kita untuk implementasi WOG ini ada 3 tantangan. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat, yang kedua struktur kelembagaan, yang ketiga kapasitas SDM sendiri. Jadi ini harus kita jadikan peluang agar WOG bisa diimplementasikan di Indonesia. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Salam ASN unggul. Kami Indonesia.